Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda jalulan famsu fi manakibiha wa kullu min rizqi wa ilahin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, para pendengar di mana saja berada yang dimuliakan Allah. Melalui kesempatan dan pertemuan kita pada kali ini, saya beri judul, siapa yang memilih dunia berarti ia telah memilih kehidupan yang fana, rusak, hancur, dan binasa. Siapa yang memilih dunia berarti dia telah memilih kehidupan yang fana, rusak, hancur, dan binasa. Hadirin wal hadirat yang berbahagia dirahmati Allah. Dunia Allah ciptakan adalah tempat ujian dan cobaan bagi manusia. Dunia Allah ciptakan adalah tempat ujian dan cobaan bagi manusia. Dan engkau dihidupkan di dunia ini untuk diuji dan dicoba dengan berbagai macam ujian dan cobaan, dengan harta benda, kekayaan, kedudukan, pangkat, dan jabatan, dan anak-anak. Padahal semua itu hanyalah perhiasan dunia semata. Tergoda dan tertarik, lalu mengejar sepenuhnya, sehingga ia lupa akan kehidupan akhiratnya, yakni kehidupan yang sebenarnya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang langgeng, kehidupan yang baka, dan kehidupan yang kekal dan abadi. Atau malah ia berbuat baik, mengerjakan amal-amal yang saleh, yang baik dan terpuji, sebab ia tahu bahwa yang dipampangkan di hadapan mata adalah ujian dan cobaan semata. Sekilas dia adalah madu yang manis, namun sesungguhnya di dalam madu banyak racun-racun yang sangat berbisa, yang sangat membahayakan. Engkau minum madu, engkau minum, seketika itu merasakan manisnya madu, tetapi lambat laun badan rusak, hancur, binasa, sebab racun dalam madu mulai bereaksi. Hadirin wal hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Wahai hamba-hamba dunia dan harta benda, kekayaan, kedudukan, pangkat, dan jabatan, sesungguhnya perumpamaan kalian seperti kuburan yang dibeton, dikapur, dan dicat bagus. Di luar tampaknya bagus, indah, manis, dan menarik, namun sayangnya di dalamnya kotor dan busuk. Engkau menipu manusia berbuat baik dengan lisan, dengan tubuh, fisik, lisan, dan ucapan yang sangat fasih, sedangkan kalian kembali menghadap kepadaku dengan keburukan perbuatan, kejahatan perbuatan, dan kekerasan hati kalian, karena kalian tidak mau menerima kebaikan dan kebenaran. Hadirin wal hadirat yang berbahagia dimuliakan Allah. Dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 3
Allah telah berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu mengatakan atau membicarakan apa-apa yang tidak kamu perbuat dan tidak kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah sangat menegaskan kepada manusia yang berbicara kebaikan dan kebaikan, tetapi pada kenyataannya mereka tidak mengerjakannya. Padahal kebaikan-kebaikan ini banyak sekali terdapat pada diri manusia, tetapi manusia tidak mau mempergunakannya untuk berbuat kebaikan. Misalnya, pada kaki itu ada kebaikan, tetapi kamu tidak mau mempergunakannya untuk berjalan menuju kepada tempat-tempat kemuliaan yang dapat mendatangkan pahala, tetapi justru kamu pergunakannya untuk berjalan menuju ke tempat-tempat yang hina yang dapat mendatangkan dosa. Maka amat besar kebencian Allah, kemarahan Allah, dan kemurkaan Allah di sisinya. Berikutnya, pada kemaluan itu, pada farji itu ada kebaikan, tetapi kamu tidak mempergunakannya untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang dapat mendatangkan pahala, tetapi justru kamu pergunakannya untuk berbuat keburukan dan kejahatan, yaitu berhubungan badan dengan orang yang bukan muhrimnya, yang dapat mendatangkan dosa. Maka amat besar dosa, kebencian, kemarahan, dan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada perut itu ada kebaikan, tetapi kamu tidak mempergunakan kebaikan-kebaikan pada perut itu untuk mengisi makanan-makanan yang halal lagi baik, yang dapat mendatangkan pahala, tetapi justru kamu mempergunakannya untuk mengisi perut itu dengan makanan-makanan haram dan syubhat yang dapat mendatangkan dosa. Maka amat besar kebencian, kemarahan, dan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tangan itu ada kebaikan, tetapi kamu tidak mempergunakannya untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang dapat mendatangkan pahala, tetapi justru kamu mempergunakannya untuk mengambil barang-barang yang bukan hak milikmu, yang dapat mendatangkan dosa. Maka amat besar dosa, kebencian, kemarahan, dan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mulut itu ada kebaikan, tetapi kamu tidak mempergunakannya untuk berbuat kebaikan, berkata-kata baik dan benar yang dapat mendatangkan pahala, tetapi justru kamu mempergunakannya untuk berkata-kata kotor dan busuk yang dapat mendatangkan dosa. Maka amat besar dosa, kebencian, kemarahan, dan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mata itu ada kebaikan, tetapi kamu tidak mempergunakannya untuk berbuat baik, melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan kekuasaannya yang ada di langit dan di bumi, yang dapat mendatangkan pahala, tetapi justru kamu mempergunakannya untuk melihat hal-hal yang dapat membangkitkan nafsu syahwat, yang dapat mendatangkan dosa. Maka amat besar dosa, kebencian, kemarahan, dan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di telinga itu ada kebaikan, tetapi kamu tidak mempergunakannya untuk berbuat baik, mendengar petunjuk dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi justru kamu mempergunakannya untuk mendengar omongan-omongan kosong hampa belaka yang dapat mendatangkan dosa. Maka amat besar dosa, kebencian Allah, kemurkaan Allah, kemarahan Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hidung atau pada napas itu ada kebaikan, tetapi kamu tidak mempergunakannya untuk berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
hablum minallah, yang dapat mendatangkan pahala, tetapi justru kamu pergunakan untuk mendengar, untuk berhubungan dan bersenggama dengan keburukan dan kejahatan yang dapat mendatangkan dosa, maka amat besar dosa, kebencian, kemarahan, dan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di otak itu ada kebaikan, tetapi kamu tidak mempergunakan otak untuk berpikir hal-hal yang bersifat ukhrawi yang dapat mendatangkan pahala, tetapi justru kamu mempergunakan untuk memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi yang dapat mendatangkan dosa, maka amat besar dosa, kebencian, kemarahan, dan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, pada hati itu ada kebaikan, tetapi kamu tidak mempergunakannya untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pencipta, tapi justru kamu mempergunakan untuk berbuat keburukan dan kejahatan yang dapat mendatangkan dosa, maka amat besar dosa, kebencian, kemarahan, dan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya ayat ini sangat menegaskan kepada manusia yang berkata-kata atau berbicara kebaikan, namun pada kenyataannya mereka tidak berbuat dan tidak mengerjakannya kebaikan-kebaikan yang tersebut. Hadirin wal hadirat yang berbahagia dirahmati Allah. Segala apa yang ada di dunia ini, segala apa yang ada di dunia ini, pada lahirnya atau pada akhirnya adalah tipuan. Segala apa yang ada di dunia ini, pada lahirnya, pada akhirnya adalah tipuan. Sedang pada batinnya adalah merupakan sebagai pelajaran dan nasihat bagi manusia. Memang jangankan berusaha apa di dunia ini, bahkan orang yang mati pun, orang yang mati sekalipun, kita bisa mengambil pelajaran dan nasihat dari orang yang mati. Sebagaimana kata Rasulullah dalam sabdanya, kafabil mauti wa'idan, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran dan nasihat bagi orang yang hidup. Dari orang yang hidup harus mengambil pelajaran dan nasihat dari orang yang mati. Karena memang kehidupan ini berujung dengan kematian, dan kematian inilah yang akan mengakhiri kehidupan manusia hidup di dunia ini. Dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran surat 85, Allah telah berfirman, kullu nafsin ja'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman tubiha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam firman Allah ini dibagi menjadi 4 macam keterangan dan penjelasannya. Yang pertama, kullu nafsin ja'ikatul maut, ya tiap yang bernapas, yang bernyawa, dan yang bernama hidup pasti merasakan sakaratil maut di saat ia mati meninggalkan dunia ini. Jadi kedatangan sakaratil maut atau mati kepada manusia untuk memisahkan hubungan antara rohani dan jasmani. Sakaratil maut atau mati datang kepada manusia untuk memisahkan manusia dengan apa yang ia cintai di alam dunia ini. Sakaratil maut datang kepada manusia untuk memotong segala kenikmatan, kelezatan, dan kesenangan yang ada di alam dunia ini. Bahkan sakaratil maut datang kepada manusia untuk memperandakan dunia ini atau memperandakan apa yang ada di dalam diri manusia. Sakaratil maut, orang banyak merasakan sakit pedihnya sakaratil maut karena terlalu banyak mengambil dunia. Terlalu banyak mengambil dunia membuat sakit dan pedihnya sakaratil maut. Banyak mengambil dunia, banyak merasakan sakaratil maut. Sedikit mengambil dunia, sedikit merasakan sakaratil maut. Dan tidak mau mengambil dunia berarti tidak pernah ia merasakan sakit dan pedihnya sakaratil maut. Bahkan dalam hadis sudah disampaikan
sakit dan pedihnya sakratil maut kira-kira 300 kali dari pukulan pedang. Wa kadru salasamiatin darbatin bisayf. Sakit dan pedihnya sakratil maut kira-kira seperti 300 kali dengan pukulan pedang. Saya tak dapat membayangkan betapa sakit dan pedihnya sakratil maut diumpamakan seperti 300 kali pukulan dengan pedang. Itulah sakratil maut. Itu yang pertama. Yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kelak pada hari kiamat nanti, hari di mana seluruh manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing, maka pada hari itulah Allah akan menyempurnakan pahala kepada kamu, yaitu pahala dari segala amal perbuatanmu yang kamu pernah kerjakan sewaktu hidup di dunia ini. Maka semua amal perbuatanmu yang kamu kerjakan sewaktu hidup di dunia ini, kelak pada hari kiamat nanti Allah akan menyempurnakan pahalanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, faman tujiha anin nari wa udkhila jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan oleh Allah dari segala siksa murka, ajab api neraka, kelak pada akhirat nanti, di hari akhirat nanti, dia yaumil mahsyar nanti, dan Allah masukkannya ke dalam surga, faqad faz. Maka semuanya dialah benar-benar orang yang berada dalam keberuntungan yang tiada tara nilai dan harganya. Berbicara Allah menjauhkan, menyelamatkan orang di hari kiamat, di hari mahsyar, di hari akhirat nanti, maka harus kita berusaha di dunia ini, karena dunia merupakan kenyataan. Kenyataan di dunia merupakan kenyataan kelak di akhirat nanti. Barang siapa di dunia ini yang dijauhkan, diselamatkan Allah langsung dari siksa murka api neraka, dalam artian barang siapa yang dilarang oleh Allah untuk mengerjakan keburukan dan kejahatan, itulah satu kenyataannya bahwa di akhirat nanti Allah akan menyelamatkan dan menjauhkan dia dari siksa api neraka. Begitu pula surga. Nah, di dunia ini barang siapa yang disuruh oleh Allah mengerjakan semua perintah-perintahnya, kalau dia kerjakan, itu merupakan satu kenyataan bahwa nanti dia dimasukkan dalam surga. Itu yang keempat, yang ketiga. Yang keempat, wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan suatu kehidupan yang memperdayakan. Bukan hanya sedikit manusia diperdaya, ditipu, dibohongi, tergiur, tergoda, dan tertarik oleh kehidupan dunia nan panah ini. Bukannya sedikit manusia tertipu, terpedaya dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia ini adalah suatu kehidupan yang panah, rusak, hancur, binasa, dan kehidupan akhirat nantilah yang kehidupan yang kekal dan abadi. Pada hakikatnya, orang-orang yang gurur itu adalah orang-orang yang sangat mengutamakan fisiknya dan tubuhnya. Orang gurur itu orang yang sangat mengutamakan lisan dan ucapannya. Dan orang gurur itu adalah orang yang sangat mengutamakan luar dan pembungkusnya, atau orang yang mengutamakan zahirnya saja. Itu orang gurur, dan mereka sangat mengabaikan dalamnya. Mereka sangat mengabaikan batinnya, dan mereka sangat mengabaikan hatinya. Padahal hati itulah yang menjadi merupakan pusat penilaian Rabbul Alamin. Sebab dalam hati banyak permata-permata yang indah, mutiara-mutiara sangat mengharganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman dalam hati. Iman adalah merupakan permata yang indah dan mutiara yang sangat mengharganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan iman orang bisa mencapai ketakwaan dan bisa mencapai amalan-amalan yang saleh. Para ulama warasatul anbiya, la qaul maru la kabrihi ghairu taka wal amal salihu. Berkatalah ulama waris Nabi, tidak ada yang menyertai, yang mengikuti seorang manusia masuk ke dalam kuburnya kecuali takwa dan amal salehnya. Imtisalul awamirullah,
wasnabin nawahi. Mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larang-larangannya. Itulah yang disebut takwa, yang sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi telah mengatakan, al-imanun uryanun wa libasu taqwa wa janatut haya wa samratul ilmu. Iman itu adalah telanjang. Iman itu adalah telanjang, sedang pakaiannya adalah takwa. Perhiasannya adalah malu, buahnya adalah ilmu. Jadi ilmu merupakan buah daripada iman. Orang bisa berilmu karena ia beriman. Tidak beriman tidak mendapatkan ilmu. Jadi ilmu itu hasil daripada buah daripada iman seseorang. Tidak orang tidak mendapatkan ilmu karena hatinya tidak beriman. Orang beriman mudah mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Iman, malu adalah perhiasan bagi orang-orang beriman. Malu kepada Allah, jangan sampai ia melanggar ketentuan-ketentuannya. Malu kepada malaikat, jangan sampai ia tercatat dalam alam keburukan dan kejahatan. Dan malu kepada manusia, jangan sampai ia tercela. Sedangkan takwa adalah merupakan pakaian orang-orang beriman. Takwa adalah pakaian orang-orang beriman. Takwa dalam arti mengerjakan semua perintah-perintahnya, dan takwa dalam arti meninggalkan semua larang-larangannya. Itulah takwa yang sebabnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iman adalah telanjang. Iman masih telanjang. Itu. Iman masih telanjang, nggak punya apa-apa. Pakaiannya takwa, perhiasannya malu, buahnya adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Iman adalah permata yang indah. Mutiara yang mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ilmu. Ilmu di dalam hati. Ilmu adalah permata yang indah, mutiara yang sangat mahal harga dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hanyalah orang berilmu yang dapat mengetahui jalan menuju surga. Dalam sebuah hadis telah menyebutkan, likulli syai'in tarikun wa tarikul jannati al ilmu. Artinya tiap-tiap sesuatu pasti ada jalannya, sedangkan jalan ke surga adalah ilmu. Jadi pada hakikatnya hanya orang-orang berilmu yang mengetahui jalan ke surga, dan orang yang tidak berilmu jelas tidak mengetahui jalan ke surga. Maka oleh karena itu, fasaluha dzikra in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli, yang diberikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu tidak mengetahui jalan menuju surga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hikmah di dalam hati. Hikmah adalah permata yang indah atau mutiara yang sangat berharga dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan hikmah orang bisa memperdalam isi kandungan Al-Qur'an. Bisa memperdalam isi kandungan Al-Qur'an hanyalah kekuatan hikmah. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 161 Allah telah berfirman, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di tengah-tengah umat manusia untuk mengajarkan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu ilmu kebatinan yang berhubungan dengan kehidupan di alam kubur. Itu yang ketiga. Yang keempat, ma'rifat dalam hati. Ma'rifat adalah permata yang indah dan mutiara yang paling mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ma'rifat. Sebab dengan ma'rifat orang bisa mengenal dunia yang dia tempati dan mengenal akhirat nanti kelak ia hidup di sana. Jadi orang berma'rifat yang mengenal dunia dan mengenal akhirat dan mengenal diri dan mengenal Tuhannya. Dan sebuah hadis dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, berarti pada hakikatnya ia mengenal Tuhannya. Jadi ingin mengenal Tuhan, kenal dirimu. Siapa dirimu? Mengenal diri ada 4. Mengenal tubuh, mengenal hati, mengenal nyawa, mengenal rahasia. Begitulah cara mengenal diri. Sedangkan mengenal Tuhan ada 4 macam pula. Mengenal zatnya,
mengenal sifatnya, mengenal asmanya, dan mengenal af'alnya. Begitulah cara mengenal diri. Dalam hadis ini, kalau kita lengkapi, hadis ini dilengkapi mengatakan, man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu faqad dahiya nafsahu. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, pasti ia mengenal akan dirinya. Barang siapa mengenal dirinya, maksudnya ia pasti mengenal akan Tuhannya. Dan barang siapa mengenal Tuhannya, pasti menjadi berdaulah dirinya. Itu yang keempat. Yang kelima, akal dalam hati. Akal dalam hati adalah permata yang indah, mutiara yang sangat mahal harga dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanyalah dengan akal manusia bisa menimbang dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana manusia yang sejati dan mana manusia yang imitasi. Dalam sebuah hadis mengatakan, al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Akal itu adalah nur atau cahaya di dalam hati yang berfungsi untuk menimbang atau membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana manusia yang benar dan mana manusia yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Itu pekerjaan orang-orang yang berakal. Jadi akal, adil aklun ladina liman akyalahu. Agama itu adalah akal. Tidak beragama bagi orang yang tidak berakal. Akal itu adalah agama. Tidak beragama bagi orang yang tidak berakal. Orang berakal menunjukkan dia adalah orang yang beragama. Itu yang kelima. Yang keenam, yaitu mata hati. Mata hati di dalam hati adalah permata yang indah atau mutiara yang sangat berharga dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mata hati, dengan mata hati yang sangat menentukan orangnya memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah orang memperoleh kemuliaan di sisi Allah karena hanyalah orang-orang mempunyai mata hati. Mata hati atau mata batin. Mereka itulah yang bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 72 Allah berfirman, "Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang buta mata hatinya, buta mata batinnya di dunia ini, tidak dapat melihat Allah di hadapannya, maka lebih buta pula ia, tidak dapat melihat Allah dengan mata zahirnya atau mata kepalanya kelak di akhirat nanti. Wa adallu sabila, maka dialah orang yang tersesat dari jalan yang benar, yakni jalan yang dibontangkan dari alam akhirat menuju ke alam surga. Dia tersesat dari jalan itu. Itulah jalan yang benar. Jalan yang dibontangkan dari alam akhirat menuju ke alam surga. Itu jalan yang benar. Perhatikan, itu jalan benar. Jadi orang yang buta mata hatinya di dunia, buta mata batinnya di dunia, tidak dapat melihat Allah, maka lebih buta pula di akhirat nanti. Ia tidak dapat melihat Allah dengan mata kepala atau mata zahirnya. Sebab di dunia ini Allah bisa dilihat dengan mata hati atau mata batinnya. Tetapi di akhirat nanti Allah bisa dilihat dengan mata zahir atau mata kepalanya. Ini yang keenam. Yang ketujuh adalah niat tulus ikhlas. Niat tulus ikhlas adalah permata yang indah dan mutiara yang sangat mahal harga dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab niat tulus ikhlas, dimaksud niat tulus di sini adalah niat yang berhubungan dengan amal yang kekal dan abadi kelak di akhirat nanti. Dalam hadis kursi Allah telah berfirman, "Wa halis dinaka yakfikal kalilu minal amal." Berniat tulus ikhlaslah kamu melaksanakan agamamu. Niscaya amal yang sedikit, amal yang kecil bisa mencapai kebutuhanmu kelak hidup di akhirat nanti. Inilah permata-permata yang indah dan mutiara-mutiara yang sangat harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hakikatnya orang-orang yang gurur itu, orang-orang yang gurur adalah orang-orang yang lebih mengutamakan fisiknya atau tubuhnya. Orang gurur itu adalah orang yang mengutamakan lisan dan ucapannya, dan orang gurur itu adalah orang yang lebih mengutamakan kulit atau pembungkusnya
atau lebih mengutamakan zahirnya saja. Dan mereka sangat mengabaikan dalamnya, sangat mengabaikan batinnya, dan sangat mengabaikan hatinya. Padahal di hati itu banyak mutiara-mutiara yang paling mahal, permata-permata yang indah di dalam hati manusia, tetapi manusia tidak mengetahuinya. Itu yang kedua. Yang kedua itu keterangan kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat, tidak pernah memandang, dan tidak pernah menilai bentuk badanmu atau kegantenganmu atau kecantikanmu. Sungguhnya Allah tidak pernah memandang dan melihat, yaitu rupa kamu, ucapan kamu, maupun lisan kamu, betapapun fasihnya, Allah tidak akan melihat hal itu. Yang ketiga, sehingga Allah tidak akan melihat harta bendamu, bagaimanapun banyaknya harta bendamu yang kau miliki, Allah tidak pernah melihat, memandang, dan melihat itu. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila asamikum wala ila suarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat, memandang, dan menilai bentuk badanmu atau kegantenganmu atau kecantikanmu. Yang kedua, Allah SWT tidak pernah melihat, memandang, dan menilai rupamu atau lisanmu atau ucapanmu, betapapun indah dan fasihnya, Allah tidak akan menilai itu. Yang ketiga, sehingga Allah tidak akan menilai, memandang, dan melihat harta bendamu, bagaimanapun banyaknya harta bendamu, akan tetapi yang dilihat, dipandang, dan dilihat Allah SWT pada kamu, yang pertama adalah hatimu. Qulubikum adalah hatimu. Karena apa? Di dalam hati banyak tersimpan mutiara-mutiara yang sangat berharganya, dan permata-permata yang indah di dalam hati. Oleh karena itu, Allah hanya memandang hati kamu, bukan fisik kamu, bukan tubuhmu, hanya hati kamu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melihat, memandang, dan menilai amal perbuatanmu, yakni amal yang paling baik, amalan saleh atau amalan terpuji. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah melihat, memandang, dan menilai, yaitu niat tulus ikhlasmu, yang berhubungan dengan amal kekal abadi di akhirat nanti. Ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan fisikmu, bukan ucapanmu. Walaupun bagaimanapun indahnya ucapan fisik, tidak dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, barang siapa yang memilih dunia ini, pasti akan memilih kehidupan yang fana, rusak, hancur, dan binasa. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba dunyahu adara bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratihi adara bi dunyahu, fa'asiru ma yadoka ala yakna. Dalam hadis ini dibagi menjadi 3 keterangan dan penjelasannya. Yang pertama, man ahabba dunyahu adara bi akhiratihi. Barang siapa yang mencintai kehidupan dunia ini, maka bersiap-siaplah ia untuk menanggung resiko-resiko kelak di akhirat nanti. Dan resiko hanya tanggung di akhirat nanti. Yang pertama adalah pemberian kitab catatan amal masing-masing. Ini resiko. Bagi orang yang cinta kepada dunia, maka kitabnya ia terima lewat punggung belakang. Tandanya orang pun cinta dunia. Kitab diberikan lewat tangan kiri adalah merupakan tanda orang banyak berbuat keburukan dan kejahatan. Kitab yang diberikan lewat tangan kanan menunjukkan ia banyak berbuat kebaikan dan kebajikan. Dan kitab lewat hadapan muka diberikan orang-orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini resiko kelak di akhirat nanti. Resiko yang pertama. Resiko yang kedua ialah perhitungan dan penimbangan amal-amal seluruh manusia sejak dari Nabi Adam alaihissalam
sampai umat Muhammad yang terakhir semua dikumpulkan di padang mahsyar untuk diadakan perhitungan dan penimbangan amal masing-masing. Yang ketiga, resiko di akhirat nanti adalah penyeberangan di atas tiang jembatan Sirat. Penyeberangan di atas tiang jembatan Sirat, panjangnya jembatan itu sejauh arah masyrik dunia belahan timur sampai arah maghrib dunia belahan barat. Begitulah panjangnya jembatan itu, merupakan ujian yang paling akhir dalam perjalanan manusia itu nanti di atas tiang jembatan Sirat. Dan semua manusia pada waktu itu berteriak dengan Allahumma salim salim, ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan kami dari siksa api neraka dan selamatkan kami masuk ke dalam surga. Apa arti dan gunanya? Nanti di sana kita minta keselamatan, minta keselamatan sewaktu masih kita hidup di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah panjangnya jembatan. Sedangkan tajamnya jembatan itu lebih tajam daripada silet pencukur jenggot. Itu tajamnya jembatan. Dan kecilnya jembatan itu seperti rambut dibelah 7. Rambut dibelah 7. Betapa kecilnya jembatan itu. Adakah manusia bisa selamat dengan keadaan seperti ini? Itu kecilnya jembatan lebih kecil daripada rambut dibelah 7. Yang terakhir, gelapnya jembatan itu adalah lebih gelap daripada malam, tiada bulan dan bintang. Ini merupakan resiko-resiko yang dihadapi oleh orang-orang yang mencintai dunia daripada akhirat. Itu resiko. Itu yang pertama. Yang kedua, man ada akhiratihi ada rabi dunyahi. Barang siapa yang mencintai kehidupan akhirat, maka bersiap-siaplah ia untuk menanggung resiko di dunia ini. Resiko di dunia ini bagi orang cinta akhirat adalah hartanya. Semakin hari semakin berkurang dan berkurang karena cinta akan kehidupan akhirat. Berkurang hartanya karena diinfakkan fi sabilillah. Berkurang hartanya karena dipergunakan di jalan Allah. Dan berkurang hartanya karena diberikan kepada orang-orang yang memang butuh pertolongannya. Ini risiko di dunia yang harus ditanggung bagi orang yang cinta akhirat. Hartanya berkurang karena begitulah sifatnya orang-orang yang cinta akan kehidupan akhirat yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, fasiru ma yabqa ala yabna. Maka pilihlah kata Nabi, barang siapa yang memiliki kehidupan akhirat, berarti telah memiliki kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang langgeng, kehidupan yang baka, dan kehidupan yang kekal dan abadi. Dan barang siapa yang mencintai dunia ini, berarti telah memiliki kehidupan dunia yang fana, rusak, hancur, dan binasa. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Yang kelima, dalam sebuah hadis telah disampaikan, ya ajaban kullal ajab lil musaddiqi bidaril qulub wa huwa ya'malu bidaril gurur. Wahai orang ajaib, sesungguhnya mengherankan dan ajaib sekali orang yang percaya, orang yang membenarkan kehidupan kelak di akhirat nanti, kemudian ia masih sibuk mengurus, mencari, mengejar dan memburu dunia. Sungguh sangat ajaib dan ajaib sekali, kata Nabi, bagi orang yang sudah percaya dan sudah membenarkan kehidupan kelak di akhirat nanti, tetapi ia masih sibuk mengurus, mengejar dan memburu kehidupan dunia, kehidupan yang sementara ini. Oleh karena itu, jadilah kamu anak-anak akhirat. Siap menjadikan anak-anak akhirat, berarti telah menjadikan dirinya sebagai hidup kekal dan abadi. Dan janganlah kamu menjadikan dirimu anak-anak dunia, maka berarti kamu telah rusak, hancur, binasa. Maksudnya, jadilah kamu anak-anak akhirat, tapi jangan menjadikan anak-anak dunia. Barang siapa
yang menjadikan anak-anak akhirat, berarti dia telah menjadikan dirinya hidup kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Dan barang siapa menjadikan dirinya anak-anak dunia, berarti telah menjadikan dirinya fana, rusak, hancur, dan binasa. Kiranya hanya sekian dan demikian pembahasan tentang siapa yang memilih dunia, berarti ia telah memilih kehidupan yang fana. Mudah-mudahan apa-apa yang telah saya sampaikan dalam pertemuan ini dapat menggugah hati kita dan pemikiran kita, agar ia berlomba-lomba untuk mencari ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mencari surga yang luasnya seluas 7 petala langit dan 7 petala bumi yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Terima kasih banyak atas segala perhatian Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Usikum nafsi bitaqwallahil azim. Wallahu fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.